Raksasa Asia telah lahir. Timnas Indonesia U23 secara mengejutkan maju ke babak semifinal Piala Asia U23 2024. Gol berkelas Rafael Struijk bikin netizen tercengang. Benjanglah El Klemer. Timnas Indonesia akhirnya lolos ke babak semifinal Piala Asia U23 2024 dengan dramatis mengalahkan Timnas Korea U23 2024 yang termasuk bukan tim kaleng-kaleng dan termasuk tim raksasa Asia. Tentu hal ini menggegerkan seluruh kawasan ASEAN sampai Asia. Timnas Indonesia tampil luar biasa. Korea Selatan sempat membobol gawang Indonesia lewat Lee Kang-hee, namun wasit menganulir setelah mendapatkan masukan dari VAR bahwa ada pemain Korea yang berada di posisi offside dalam proses gol terjadi. Sepakan apik Rafael Struijk dari luar kotak penalti membobol gawang Baek Jong-bum yang tak bisa menggapai bola pada menit ke-16. Sebelumnya ada kolaborasi Marcelino, Witan, dan Struijk. Pada menit terakhir waktu normal babak pertama Korea menyamakan kedudukan, sundulan Om Ji-suk mengenai kepala Komang Teguh dan bola masuk ke gawang Indonesia, skor 1-1. 3 menit berselang, Timnas Indonesia U23 kembali memimpin berkat gol Struijk yang menyelesaikan umpan dari Ivar Jenner. Pada menit ke-68, wasit Evans memberikan kartu merah kepada Lee Yong-jun yang menekel Hafner. Kurang jumlah pemain justru membuat Korea bisa mencetak gol pada menit ke-84. Jong Sang-bin menuntaskan sepakan dengan baik menyelesaikan umpan dari Hong Young-sang. Pada masa injury time babak kedua, pelatih Korea Hwang Sung-hong diusir dari bangku cadangan. Skor 2-2 sampai waktu normal membuat laga berlanjut ke babak tambahan 2 kali 15 menit. Indonesia punya deretan kans pada 3 extra time, namun sepakan Nathan Choaon, Jim Kelly-Sroyer, dan Justin Hafner tak bisa membobol gawang lawan. Adu penalti menjadi penentu pertandingan ini. Dan dengan adu penalti yang cukup panjang, akhirnya Timnas Indonesia memenangkan penalti tersebut dengan skor 11-10. Dengan hasil ini maka Timnas Indonesia U23 berhasil lolos ke babak semifinal Piala Asia U23 2024. Sekaligus raksasa Asia telah lahir, yaitu Indonesia. Selanjutnya pujian berdatangan dari para netizen untuk Rafael Struijk. Rafael berhasil mencetak gol berkelas ketika Timnas Indonesia U23 bersua dengan Korea Selatan U23 dan hal ini membuat netizen terpukau. Dia mencetak gol berkelas, bola sepakan kaki kanannya dari luar kotak penalti mengarah ke pojok kiri atas gawang Korea. Gol ini pun auto membuat netizen pecinta sepak bola di tanah air menjadi terpukau. Mereka pun langsung memuji gol Struijk itu di media sosial. Dan simaklah komentar-komentar mereka di bawah ini. Menyala Starboy, kata salah satu netizen yang bernama Maya Ramadati. Wah, kelas abangku golnya, kata salah satu netizen yang bernama Fajar Nugraha. Atau netizen lain yang mengatakan, waduh, mana yang hujat Rafael kemarin, kata Fashion _@to_me. Ataupun yang lain yang mengatakan yuk bisa menang, kata Whitman. Atau yang lainnya yang mengatakan di fase grup mode kalem nih, di fase knockout mode sangar, menjala abangku Rafael. Best Rafa, kata netizen yang bernama @tiramisususu. Atau yang lain yang juga mengatakan kelas wak bres, kata Andristik, brilliant, kata akun yang bernama Soaib Muhammad. Atau maaf, kukira bapuk. Inikah Rafael El Klemer itu keren banget, Jai. Maaf ya, aku kemarin mikirnya kamu bapuk, kata netizen yang bernama Nora Bisidi. Atau sesumber yang langsung dibungkam Struijk. Nah, waduh, Korea bilang our team never conceded a goal during this tournament. Lalu Struijk Indonesia mengatakan hold my drink, keren deh, kata salah satu yang bernama @republik netral. Atau akun lain yang mengatakan sekalinya pecah telur Struijk selama di timnas langsung brace nih. Atau juga yang mengatakan remember the goal name, Struijk is strikes again, kata
akun yang bernama @anselsliding, atau yang mengatakan juga duo El Klemer dari akun yang mengatakan yaitu @GGMario13. Apa ya Allah, keren banget deh, streak El Klemer, kata Lia. Waduh, menyala Mas El Klemer, kata salah satu akun yang bernama Comfort. Ya, negara-negara Asia mulai khawatir melihat perkembangan pesat timnas Indonesia. Mereka tak menyangka levelnya sampai mendekati Belanda. Bahkan, timnas Indonesia di bawah asuhan Sinteyong diisi para pemain naturalisasi mulai diperhitungkan sebagai macan Asia. Pasalnya, kualitas dari campuran pemain berdarah Indonesia Belanda ini memang bisa dibilang setara dengan raksasa sepak bola yang ada di kawasan Asia. Sebab mayoritas pemain naturalisasi skuad Garuda saat ini besar dan menimba ilmu di Belanda. Negara dengan filosofi dasar sepak bola terbaik yang ada di dunia. Ya, melihat kualitas timnas Indonesia saat ini yang hampir menyerupai Belanda dengan julukan singa tanpa mahkota miliknya, tentu membuat sebagian negara Asia was-was saat harus menghadapi timnas Indonesia. Sebelumnya timnas Indonesia dipastikan mengunci satu tiket ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah berhasil bertengger di posisi kedua klasemen grup F putaran keempat zona Asia. Menariknya, hal ini terjadi berkat dua kemenangan beruntun yang diraih timnas Indonesia saat menghadapi Vietnam, di mana para pemain naturalisasi punya andil besar atas takluknya skuad naga biru yang tak mampu mereka imbangi. Dan berikut adalah kekhawatiran negara Asia terhadap level timnas Indonesia saat ini. Ya, berkaca dari prestasi tersebut, level permainan tim Merah Putih bisa dikatakan meningkat drastis. Karena dengan status Vietnam yang merupakan salah satu tim terbaik di ASEAN tak sanggup memberikan perlawanan berarti terhadap wajah baru timnas Indonesia saat ini. Kalau berbicara soal kualitas skuad Garuda, maka talenta terbaik yang dikumpulkan PSSI dan Sinteyong ini tak perlu diragukan lagi. Ya, mulai dari lini pertahanan yang saat ini dipimpin oleh Jay Itzes, di mana dia dipilih karena punya penampilan elegan bersama Venezia FC yang berpotensi mendapatkan promosi ke Serie A di akhir musim nanti. Selain itu ada juga Justin Hubner yang bermain sedikit agresif dibandingkan Jay Itzes, di mana dia baru saja pindah ke Liga Jepang dan bermain untuk Cerezo Osaka, yang saat ini berada di posisi kedua klasmen G1. Selanjutnya ada Jordi Amat yang saat ini berkarir di Johor Darul Takzim FC, serta Elkan Beget yang bermain untuk Charlton Town FC. Sedangkan untuk sayap kiri ada Shani Patinama, pemain KSU Pen Belgia, serta Nathan Choaon yang memperkuat klub Heerenveen. Ya, untuk posisi gelandang sendiri ada beberapa pemain karismatik seperti Tom Haye, gelandang SC Heerenveen yang berhasil moncer di laga debutnya. Ya, tidak hanya itu, ada juga sosok Ivar Jenner yang memperkuat klub Utrecht. Sedangkan untuk posisi penyerang ada Ragnar Oratmangun, pemain Fortuna Sittard yang menjadi harapan baru bagi skuad Garuda. Selanjutnya ada Rafael Struijk, pemain Edo Den Haag yang kerap memberikan ancaman lewat agresivitasnya. Nah, kendati sudah punya skuad yang mewah, namun ternyata belum bisa membuat Sinteyong dan PSSI puas. Sebab dalam waktu dekat, pemain dengan kualitas menjanjikan akan segera bergabung menambah komposisi skuad Garuda. Kabar terbaru adalah sosok Kelvin Verdong yang merupakan pemain terbaik milik NEC Nijmegen yang hampir merampungkan proses naturalisasi timnas Indonesia. Misi J bersama timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia juga luar biasa. Ya, Jay Itzes mengaku ingin membawa skuad Garuda melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan untuk mewujudkan itu, ia memilih fokus untuk menghadapi dua laga selanjutnya. Apabila skuad Garuda bisa meraih satu kemenangan saja, maka tim Merah Putih dipastikan melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan melihat peluang ini, Jay Itzes yang baru saja menjalani debutnya bersama timnas Indonesia pada Maret kemarin sangat antusias. Jay memang antusias melihat timnas Indonesia memiliki peluang ini. Akan tetapi ia tidak terburu-buru dan ingin melihat lebih dulu sejauh mana tim Merah Putih bisa melangkah. Ya, pemain Venezia FC ini mengatakan bahwa timnas Indonesia sudah memenangkan dua laga melawan Vietnam dengan skor 1-0 dan 3-0 pada Maret kemarin. Namun menurutnya perjuangan timnas Indonesia belum selesai karena masih ada laga melawan Irak dan Filipina. Untuk itulah ia tak ingin terlalu terburu-buru. Sebagai pemain, Itzes mengaku akan fokus di setiap laga agar timnas Indonesia bisa meraih kemenangan nantinya.
Kami enggan ya menatap terlalu jauh ke depan, hanya pertandingan demi pertandingan saja dahulu, ujarnya. Pemain berusia 23 tahun ini mengatakan bahwa dia ingin membuat timnas Indonesia melangkah lebih jauh lagi. Untuk itulah ia memasang misi tetap fokus di setiap pertandingan agar timnas Indonesia pun bisa meraih hasil yang terbaik nantinya. Jay Ises juga mengaku akan memberikan yang terbaik bagi skuad Garuda, khususnya di 2 laga sisa nanti. Pasalnya ia ingin bisa membuat tim Merah Putih bisa tembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahkan untuk mewujudkan ini, Ises mengaku tidak keberatan harus bermain di posisi manapun. Ia rela menempati posisi apapun demi bisa membuat timnas Indonesia melaju ke babak selanjutnya.